Halo, ketemu lagi dengan Rojali, orang biasa, bukan selebritis, bukan public figure, apalagi motivator. Di minggu kedua tahun 2023 ini, pasti buat teman-teman dilihat dari apa yang Rojali rasakan sendiri. Tahun baru adalah sebuah harapan baru. Yang unik adalah waktu memang sesuatu yang tidak bisa dilawan. Tetapi waktu juga memberikan sebuah harapan agar kita mampu untuk bertahan dan melewati kehidupan ini dalam suka dan dukanya. Hal yang cukup menarik di tahun baru ini adalah kalau dulu Undang-Undang Cipta Kerja itu sempat tidak diberlakukan. Tetapi di tahun baru ini, terbitlah sebuah perpu yang isinya adalah Cipta Kerja itu sendiri. Memang dalam sisi peraturan ketenagakerjaan, hal ini cukup banyak yang janggal ya. Walaupun sudah dijelaskan dengan baik bahwa Perpu Cipta Kerja ini sebetulnya diberlakukan untuk mengatasi resiko-resiko resesi global, terjadinya perubahan-perubahan yang besar dalam dunia ini, dalam bentuk produktivitas, terutama di bidang ketenagakerjaan. Misalnya, peraturan-peraturan tentang kontrak, peraturan-peraturan tentang pemutusan hubungan kerja, peraturan-peraturan mengenai jaminan sosial, ini memang diterapkan dalam Cipta Kerja tersebut. Buat Rojali sih nggak apa-apa, tetapi mungkin memang harus berulang-ulang Rojali sampaikan bahwa aturan boleh saja disesuaikan agar sesuai dengan lingkungan yang juga berubah. Tetapi kalau ada aturan pengawasan, terutama pengawasan ketenagakerjaan, ini tidak juga dioptimalisasikan, maka percuma dan sia-sia. Pekerja siap aja untuk menjalankan aturan-aturan yang ditetapkan. Tetapi untuk pengusaha, pengawasan agar pengusaha melaksanakan dengan baik apa yang ditetapkan dalam aturan itu menjadi lebih penting, Pak. Kalau misalnya pengawasan ketenagakerjaan memang gitu-gitu aja, ya menterinya aja diganti. Kalau tidak, buat apa ada dinas kepengawasan ketenagakerjaan gitu? Kalau hasilnya hanya mengandalkan laporan, tetapi turun ke lapangan untuk melakukan audit perusahaan yang tidak menerapkan dan menjalankan aturan itu masih sama seperti tahun berikutnya. Artinya, ada Perpu Cipta Kerja ataupun tidak, podo wae Mas. Bagus aturan dijalankan, itu bagus. Tetapi fungsi pengawasan wajib dilakukan terutama untuk pengusaha-pengusaha hitam, pengusaha-pengusaha kucluk yang tidak menjalankan aturan tersebut. Tayangkan siapa sih perusahaan-perusahaan yang melanggar
Misalnya undang-undang jaminan sosial atau BPJS tenaga kerja. Tayangkan perusahaan-perusahaan mana yang memang tidak mentaati pajak. Agar supaya apa? Supaya mereka juga tidak dapat karyawan yang memang diperlukan, yang memiliki kompetensi yang baik. Bagaimana mungkin ditetapkan mau namanya cipta kerja tetapi cipta kerja malah menjadi pemuja pemberi kerja. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena suara karyawan ini menjadi penting kalau memang tujuannya untuk produktivitas dan kalau tujuannya untuk mengantisipasi dan berjaga-jaga tentang perubahan-perubahan global yang sangat cepat. Laksanakan aturan itu, namanya apapun boleh, cipta kerja perpu apa aja silahkan, setuju. Yang tidak setuju apabila fungsi pengawasan pelaksanaan tidak dioptimalisasi untuk pengusaha atau perusahaan yang tidak menjalankan aturan tersebut. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Selamat bekerja, makin kritis dan mengkritisi apa yang belum tepat secara baik, bukan untuk menjelekkan, tetapi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Sampai ketemu lagi, salam Rojali.